Saudara-saudari terkasih, pada hari Jumat, 11 Juli 2025, bacaan dari Injil Matius, bab 10, ayat 16 sampai dengan ayat 23. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memperingatkan para rasul supaya dalam perutusan sebagai murid-Nya, mereka siap menghadapi tantangan. Tantangan sering menghadang tugas pelayanan kita di dalam kehidupan gereja. Namun, Yesus meneguhkan bahwa kita akan mendapatkan rahmat Roh Kudus yang akan membimbing dan menyertai kita. Tantangan hidup menggereja harus disertai dengan berkat Tuhan. Apabila kita bekerja dengan tangan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Maka, berilah waktu untuk Tuhan, supaya Tuhan sungguh menyalurkan berkat-Nya karena kita sungguh memohonkannya. Berkat itu sungguh akan berkembang dan memberikan efek positif bagi kehidupan kita. Salah satunya doa adalah sarana kita memberikan kesempatan pada Tuhan supaya mengatur hidup kita. Tanpa Dia, kita tidak akan puas dengan kehidupan ini. Sehingga, kita perlu sadar dengan berkat Tuhan setiap hari yang kita terima. Semoga Tuhan memberkati. Amin.